Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah. Saya dari mahasiswa STAI Salahuddin semester 4. Sini saya akan menjawab soal UTS dari dosen bimbing saya yang bernama Bu Fitria yang memegang matkul perbandingan pendidikan. Yang pertama ialah review pendapat mengenai review tentang perbandingan pendidikan. Nah, sini perlu diketahui bahwa perbandingan pendidikan itu muncul dalam kaitan dengan pendidikan internasional. Maka perkembangan pendidikan internasional akan ditengahkan terlebih dahulu. Sesuai dengan maksud tersebut, maka panjang uraian tentang pendidikan internasional di mana perlu pada saatnya akan ditampilkan pendidikan perbandingan. Dua jenis perbandingan ini akan ditinjau dalam kaitannya secara fungsional satu sama lain, dengan mengutamakan arti masing-masing bagi dunia internasional pada umumnya. Dengan demikian, isi uraian diharapkan merupakan penjelasan tentang makna pendidikan internasional dan pendidikan perbandingan yang sesuai dengan visi pendidikan sekarang. Perbandingan pendidikan sebagai ilmu dunia pendidikan pada khususnya dan ilmu pendidikan pengetahuan juga sangat menarik untuk dipetik. Tidak saja orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang harus mempelajari perbandingan pendidikan tersebut. Maka perbandingan pendidikan juga penting, juga perlu bagi selain orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Seperti misalnya orang-orang yang mempunyai dalam ahli social science atau ahli budaya dan lain-lain, itu juga perlu dalam menekuni dan memahami perbandingannya. Oleh karena itu, perbandingan pendidikan juga penting bagi orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mempelajari pendidikan, dan juga orang-orang yang ahli sosial, ahli budaya, dan lain-lain sebagainya. Maka perlu untuk mempelajari perbandingan. Untuk yang selanjutnya, perbandingan pendidikan ini harus perlu diketahui dan dipahami lebih dalam lagi bahwa perbandingan pendidikan ini mempunyai pengertian yang luas, yang kompleks. Oleh karena itu harus berbagai latar belakang yang mempengaruhi perkembangan bangsa di suatu negara. Sedangkan dalam perkembangan suatu bangsa itu terdapat aspirasi-aspirasi dan ide-ide yang mendorong perkembangannya dalam kurun waktu lama. Aspirasi dan cita-cita itulah yang memberi corak dan bentuk kebudayaan atau peradaban bangsa ini. Jadi perbandingan pendidikan itu penting dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Jadi perlulah kita untuk memahami atau mempelajari suatu perbandingan supaya negara kita juga tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain, baik itu pendidikan maupun sosialnya maupun budaya dan lain-lain sebagainya. Oke, baik, selanjutnya yaitu perbandingan pendidikan di negara lain dengan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Banyak sekali mengenai perbandingan pendidikan. Di dalam segi pendidikan itu banyak perbedaan di dalamnya. Di antaranya yaitu satu mengenai waktu belajar, di mana waktu belajar di Indonesia itu sangat padat, digunakan untuk belajar terus-menerus. Sedangkan di negara-negara lain itu waktu untuk belajar itu sangat sedikit, misal 30-50%. Nah, itu untuk waktu belajarnya. Selebihnya setelah itu hanya untuk bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Itu dalam segi belajar. Yang selanjutnya itu dalam segi tugas yang diberikan seorang guru, seorang pendidik kepada anak didiknya. Di mana di Indonesia sendiri itu tugas yang diberikan oleh seorang guru atau pendidik itu sangat sangat banyak mengenai pekerjaan rumah, mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada anak didik. Terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Sedangkan di negara-negara lain itu tidak ada sama sekali mengenai pekerjaan-pekerjaan rumah, tugas-tugas mengenai tugas-tugas tersebut. Tujuannya mengapa di luar negeri itu tidak memberikan tugas yang sangat berlebihan? Karena tujuannya supaya anak didik tersebut tidak bosan dan tertekan. Berbeda dengan di Indonesia sendiri, yaitu semua tugas itu membuat seorang anak didik atau siswa itu tertekan, merasa dirinya itu tertekan dan bosan lama-lama karena tugas. Untuk selanjutnya itu mengenai sistem pembelajarannya luar negeri antar Indonesia. Di Indonesia mengenai sistem pendidikan itu lebih menekankan dari membaca, menulis, dan berhitung kepada anak usia dini. Sedangkan di luar negeri sendiri mengenai sistem pendidikan kepada anak usia dini itu lebih menekankan kepada bermain dan interaksi untuk mengeksplorasi lingkungannya. Jadi di negara luar itu tidak terlalu, dalam sistem pendidikannya itu tidak terlalu menekan kepada anak didiknya seperti membaca, menulis, supaya anak didik itu bisa mengeksplorasi dan berinteraksi dengan teman-teman yang menambah pengalaman atau berpengetahuan, bukan masalah dalam pendidikan terus menerus. Itu kalau dari selanjutnya dari sisi ujian akhir diketahui bahwa para saudara sekalian diketahui bahwa di Indonesia sendiri itu ujian akhir merupakan suatu syarat kelulusan suatu sekolah, maka diadakan ujian akhir. Sedangkan di luar negeri sendiri hasil ujian akhir itu berdasarkan pada akumulasi pembelajaran yang sudah dilakukan setiap harinya. Jadi melihat dan ditinjau dari setiap harinya perilaku siswa tersebut. Bisa dibilang di luar negeri itu tidak ada ujian akhir. Ada tapi cuma 1 kali 1 tahun. Tapi kalau di Indonesia sendiri ujian itu kurang lebih 4-5 dalam 1 tahunnya. Dan setiap anak sudah dikenalkan dengan pendidikan sejak usianya masih kecil. Jadi sangat berbeda itulah perbandingan antar luar negeri dan di Indonesia sendiri mengenai perbedaan usia waktu, sistem pembelajarannya, tugas, ujian akhir, dan lain-lain. Dan banyak yang selanjutnya plus minus dari perbandingan pendidikan. Perlu diketahui bahwa negara yang sedang berkembang maupun negara maju memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, yang tidak sama mengenai sistem pendidikan. Dengan memberikan penekanan pada objek tertentu di dalam pendidikan. Nah, pada objek tersebut terkandung tujuan yang akan dicapai baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga hal itu dapat memberikan arah bagi negara tersebut untuk menciptakan manusia dan bentuk negara yang mereka inginkan berdasarkan sistem pendidikan. Pendidikan di Indonesia hari ini nampaknya perlu banyak belajar dari negara luar atau negara luar negeri. Sehingga dengan melihat dan membandingkan negara Indonesia dengan negara-negara yang lain dapat memperbaiki sistem pendidikan kita yang masih sangat jauh dari kata baik secara umum pada saat ini. Salah satu negara yang perlu kita pertimbangkan untuk menjadi studi perbandingan sistem ini itu negara Finlandia. Terus suatu negara yang mana sangat beda, sangat maju dalam sistem pendidikannya. Jadi intinya plus minus dari perbandingan pendidikan ialah dimana Indonesia, negara kita ini saat ini harus banyak mengajak pada luar negeri atau mencari perbandingan dari luar negeri
dari letak sistem pendidikannya. Supaya apa? Supaya sistem yang ada di Indonesia saat ini maju. Karena saat ini sistem yang ada di pendidikan Indonesia itu sangat lemah, rendah dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang ada di luar negeri. Jadi harus banyak mengambil perbandingan dari luar negeri, dari sistem pendidikannya maupun yang lain. Oke, berikut atau selanjutnya mengenai pendapat saya mengenai pendidikan yang lebih baik. Jadi gimana sih pendidikan yang lebih baik yang harus ada di negara Indonesia ini? Pendidikan yang seharusnya itu harus yang lebih utama mengutamakan fasilitas yang ada. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalam suatu kelembagaan atau suatu sekolahan. Karena fasilitas tersebut mempengaruhi suatu perkembangan anak, perkembangan pendidikan baik anak maupun yang pendidik yang ada di sekolah tersebut. Banyak sekali manfaat dari jika fasilitas tersebut dilengkapi, baik dalam proses belajarnya maupun metode-metode yang berbeda. Dan guru maupun pendidik seharusnya memberikan metode yang menyenangkan kepada anak didiknya tersebut, supaya kelas menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Dan jangan sekali-kali memberikan anak perbandingan dengan tujuan memotivasi, justru untuk menjatuhkan semangat anak. Jadi sebagai pendidik harusnya memandang semua anak yang ada di kelas tersebut. Jangan hanya anak pintar saja yang harus dipandang. Harus bisa menyatu dengan semua anak didik, supaya anak didik itu lebih menyenangkan dalam proses belajar mengajarnya. Sementara pendidikan anak di rumah, kita harus disiplin dan waktu kepada mengajar. Beri anak pengertian dengan pemahaman yang mereka dapat cerna dengan baik, dan bantu anak dalam perkembangan belajarnya. Bimbing mereka di mana letak kesulitannya, ajak anak belajar bersama-sama. Jadi intinya dari semua itu, seorang anak atau seorang anak didik dengan orang tua maupun pendidik itu mempunyai mindset yang berbeda-beda, mempunyai akal atau kemauan yang berbeda. Tidak selamanya anak didik itu ingin belajar, dan sebagai orang tua atau sebagai pendidik seharusnya tidak terlalu menekan atau tidak terlalu berlebih-lebihan dalam mendidik anaknya. Karena hal tersebut dapat membuat seorang anak itu bosan dan tertekan. Akhirnya proses belajar mengajarnya agak lambat, menurun. Dan yang lebih penting itu, pelajarilah karakter dari setiap anak tersebut. Kita harus mendukung atau mengikuti alur karakter tersebut. Jangan karakter si anak itu ditekankan atau diharuskan harus mempunyai sifat ini itu. Jangan. Jadi sebagai pendidik atau orang tua harus mendukung, memberi semangat pada anak didiknya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya Muhammad Saifullah dari mahasiswa STAI Solihuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.